Udayana Bali dan Indonesia. Selamat datang kembali di podcast BMPM Universitas Udayana. Kali ini bersama di ruang dengar teman-teman semua. Podcast episode ini akan membahas seputar hak asasi manusia, tentunya bersama narasumber kita yang hebat, yang merupakan aktivis kemanusiaan di mana dalam sebagian hidupnya beliau dedikasikan untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Halo, selamat sore Mas Ali Nur Hasid. Maaf, Ali Nur Sahid maksudnya. Ya. Halo, Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Halo, panggilannya Mbak siapa ini? Mbak Mawar aja Mas. Mbak Mawar. Mas sore Mbak Mawar. Selamat sore, apa kabar Mas? Baik, di Jakarta biasa masih lockdown, jadi saya nggak berani kemana-mana, masih di rumah aja. Oke, berarti di sana masih PSBB Mas ya? Masih banget. Oke, mungkin Mas bisa sapa teman-teman kami, para pendengar setiap podcast, serta perkenalan diri dulu Mas. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan teman-teman mahasiswa, teman-teman pendengar podcastnya teman-teman Udayana. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Sahid. Saya latar belakang saya itu dulu pernah dikontrak gitu ya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, cukup lama, terus kemudian minggir menjadi peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi, dan sekarang menjadi direktur untuk Museum HAM Omah Munir gitu. Terus aktivitas saya, karena ini memang situasinya pandemi, ya tetap mengkritisi persoalan, tetap berpartisipasi dalam banyak kegiatan dengan segala keterbatasannya di tengah pandemi ini gitu. Tapi saya kira sama seperti teman-teman Udayana yang tetap berusaha untuk kritis, tetap berusaha untuk mengungkapkan kegelisahannya lewat bentuk apapun di tengah situasi yang memang lagi memprihatinkan ini gitu, baik situasi politik maupun situasi kesehatannya ya sekarang ya. Gitu Mbak Mawar, perkenalan singkat saya. Dan saya salah satu orang yang ya mungkin tadi udah dijelaskan oleh Mbak Mawar, sering terlibat di beberapa gerakan sosial gitu, khususnya Kamisan, kemudian aksi gerakan Kendeng gitu ya, saya juga terlibat. Saya juga mengikuti betul dari awal isu yang ada di Bali juga sama Gendo, dari awal juga dari dulu sering koordinasi terhadap jumlah isu persoalan lingkungan yang ada di Bali juga gitu. Jadi saling berkoordinasi dan saling mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman di banyak daerah, termasuk Kamisan. Aksi Kamisan adalah aksi keluarga korban yang pakai khas hitam, payung hitam, yang sekarang mungkin udah yang tahun keberapa aku lupa ya, hampir 13 tahun aksi itu gitu. Dan sekarang udah ada di sekitar 34 kota gitu yang udah melakukan aksi Kamisan, baik yang masih ada sekarang di beberapa kota itu ataupun yang sebenarnya udah nggak pernah melakukan lagi aksi gitu. Dan saya mengikuti banyak perkembangan terkait aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman Kamisan di beberapa daerah gitu. Gitu Mbak. Oke, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini, meski di tengah pandemi ya Mas, tetap bisa untuk berusaha produktif dan tetap mengkritisi berbagai hal yang terjadi. Nah, berbicara mengenai hal tadi ya Mas, bisa dibilang Mas memang aktif dan memang dari awal mengikuti bahkan dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan tadi. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati nih Mas Hari HAM Sedunia ya pada tanggal 10 Desember mendatang. Betul. Berbicara mengenai HAM aja nih Mas, hak saja deh. Rasanya sudah menjadi perjuangan panjang hingga era saat ini ya Mas. Dan di episode kali ini teman-teman, tema yang akan kami angkat adalah peduli hak asasi manusia untuk Indonesia yang berkeadilan. Di mana seperti yang kita ketahui pula, kita sebagai individu maupun warga negara memang banyak sekali dianugerahi berbagai macam hak dan bahkan diatur dalam undang-undang. Nah, sebagai seorang individu nih Mas,
dan juga warga negara sebagai sharing ilmu juga Mas ya. Bisa diceritakan nggak sih Mas bagaimana sejarah dari HAM ini? Oke, kalau saya jawab langsung ya Mbak. Jadi kalau Silakan. HAM ini kan dia prinsip ya Mbak, dia nggak ujuk-ujuk, dia nggak tiba-tiba ada dan tiba-tiba muncul lahir begitu. Dia karena dia memang produk sejarah dan produk politik gitu ya. Ingat penekanan saya sejarah dan politik, dia lahir dari situasi keprihatinan atas situasi dunia, mulai dari Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, gitu-gitu ya. Ada sejarahnya HAM itu kan dimulai dari sejarah dunia yang terkait soal bagaimana kekuasaan raja itu dominan, ada model perbudakan, ada berikutnya adalah juga ada penjajahan bangsa, kolonialisme, kemudian ada perang dengan antar negara gitu ya, kemudian juga ada problem pemusnahan etnis, kemudian ada juga soal produksi senjata pemusnah massal yang juga apa ya menjadi persoalan yang mengemuka pada waktu itu. Jadi sejarah HAM itu sendiri lahir dari situasi keprihatinan masyarakat terhadap situasinya kok makin tidak baik gitu situasinya. Maka dibentuklah apa ya eh, peraturan begitu, deklarasi yang memang bisa mengikat seluruh bangsa untuk bisa menghormati satu sama lain. Karena kita tahu bahwa kita ini banyak beda etnis, kita yang di Indonesia aja beda etnis banyak banget gitu ya. Apalagi ini seluruh dunia. Jadi memang perlu gitu, perlu dirasa ada sebuah deklarasi bersama yang memang mengakhiri berbagai bentuk ketidakadilan itu gitu, baik yang memang ketidakadilan karena ekonomi, etnis maupun soal penggunaan senjata gitu. Maka pada 1948 sebenarnya muncullah deklarasi Human Rights atau yang biasa disebut DUHAM gitu. Nah, DUHAM ini yang kemudian deklarasi ini yang kemudian setiap 10 Desember itu kita peringati Mbak sampai sekarang gitu. Jadi deklarasi itu adalah deklarasi yang universal, prinsip-prinsipnya begitu. Di dalamnya banyak sekali prinsip-prinsip yang menjelaskan soal apa ya? Ini prinsipnya banyak sekali. Ada dia bersifat prinsip-prinsip HAM itu bersifat universal gitu, di mana bersifat nilai-nilai dan etikanya itu ditaati seluruh dunia. Kemudian berusaha untuk menjunjung martabat manusia. Jadi hak-hak yang melekat yang dimiliki oleh setiap manusia itu juga dipegang. Kemudian ada unsur kesetaraan, jadi kesederajatan, harkat dan martabat sama manusia itu. Kemudian non diskriminasi, jadi tidak membedakan sara, gender, kebangsaan, pandangan politik dan yang lain-lain. Dan juga HAM ini sifatnya non derogable, nggak bisa dicabut, Mbak. Hak individu yang tidak dapat dicabut atau dipindahkan atau dilepaskan gitu. Jadi hak itu ya nggak bisa saya nitip ke Mbak gitu. Hak itu yang melekat ke diri saya sendiri gitu. Dan hak ini hak itu ya ada hak ekonomi, ada hak sosial politik, budaya gitu, dan itu saling terkait. Itu dan kemudian prinsip di HAM juga adalah tanggung jawab negara. Jadi HAM itu negara sebagai pemangku kewajiban yang bertanggung jawab untuk menaati standar dan norma hukum yang tercantum dalam sejumlah instrumen HAM yang memang kita ratifikasi oleh dengan perundang-undangan di Indonesia. Gitu Mbak, secara prinsip Mbak. Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Ya, Pak, benar, Mas, maksudnya, maaf. Benar sekali itu sejarah dari lahirnya HAM ini merupakan deklarasi bersama ya untuk menghadapi Iya. segala bentuk ketidakadilan, baik itu pada saat awal atau perang-perang dunia awal itu, Mas ya. Nah, berbicara tadi Jadi, mengenai, iya, saya lanjut Mas ya. ya. Oke, berbicara mengenai tadi prinsip dari HAM itu sendiri universal, lekat, tidak dapat dipindahkan ke tangan, dipindah tangankan lah Mas ya. Ya. Definisi kemelekatan HAM sebagai seorang individu ini menurut Mas itu seperti apa sih Mas? Jadi prinsip HAM itu dia ada pemangku hak dan pemangku kewajiban, Mbak. Gitu ya. Pemangku hak itu individu, gitu kita, saya, Mbak, gitu ya. Pemangku kewajiban itu negara. Nah,
pemangku negara ini punya 3 tugas sebenarnya Mbak dalam kerangka hak asasi manusia itu. Dia pertama harus menghormati, kedua harus melindungi, yang ketiga dia harus memenuhi. Itu kerangka HAM, pemangku kewajiban negara itu gitu. Nah, kita sebagai pemangku hak individu itu ya wajib mentaati jumlah peraturan yang memang dibuat gitu. Gitu konsep hukum HAM itu sendiri, Mbak. Nah, di instrumennya sendiri nanti kemudian beragam, Mbak. DUHAM itu. Deklarasi ini, kalau deklarasi universal hak asasi manusia itu kan umum ya. Nah, itu nanti dibagi-bagi lagi tuh. Ada konvenan internasional untuk hak sipil politik gitu. Itu kalau di Indonesia diratifikasi atau diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 2005 gitu. Atau kemudian ada Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, itu diratifikasi oleh Indonesia di Undang-Undang Nomor 11 2005. Kemudian ada konvensi tentang penghapusan diskriminasi rasial. Kemudian ada konvensi tentang penentangan penyiksaan, kemudian pekerja migran, kemudian diskriminasi terhadap hak perempuan, dan macam-macam, dan seterusnya, Mbak. Itu jadi memang instrumen HAM itu sendiri dalam kerangka pemangku kewajiban negara dalam hal 3 hal tadi itu, menghormati, melindungi, dan memenuhi, itu dibagi dalam sejumlah kerangka konsep yang lebih detail lagi gitu, baik itu di hak-hak politik, hak ekonomi, kemudian di konvensi terkait diskriminasi rasial, penyiksaan, migran, hak perempuan, dan yang lain-lain. Gitu, Mbak, turunannya. Oke Mas, berarti kita sebagai individu pemangku hak wajib ya mentaati hak-hak tersebut, serta negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Betul. Bagaimana sih Mas kita dapat menyadari bahwa hak asasi kita itu dilindungi, dan seberapa besar jaminan yang diperolehnya? Seberapa besar jaminan yang diperoleh. Jadi kalau ini basisnya kalau mau undang-undang memang lengkap, Mbak. Tapi antara produk perundang-undangan sama implementasi kan kadang berjauh beda ya. Kalau di Indonesia itu kan misalnya harkat martabat kita bersama ini, itu kan sebenarnya udah ada diatur dalam Undang-Undang 45 gitu ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa misalnya. Dan penjajahan itu harus di dunia kan harus dihapuskan ya. Itu kan amanat undang-undang dasar kita gitu, karena itu dianggapnya tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ada di bab di amandemen kedua bab 10 gitu ya, pasal 28A sampai 28J, itu prinsip HAM disebutkan dalam undang-undang dasar kita, termasuk di tab MPR. Nah, kalau di terkait soal HAM yang secara spesifik sendiri, sebenarnya juga diatur dalam produk perundang-undangan kita di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi di situ menyebut soal substansi hak itu apa aja, gitu Mbak. Terus kemudian kewenangan Komnas sebagai penyelidik itu seperti apa, gitu. Kemudian kalau ada orang yang melakukan pelanggaran HAM, itu ditindaknya seperti apa, itu diatur lagi dalam Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM-nya gitu. Jadi cara menyelesaikan persoalannya sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang 26 ini. Tata cara penyelesaiannya juga diatur di sini di 26 2000 itu. Kalau prinsip-prinsipnya sendiri dan siapa yang berwenang melakukan penyelidikan itu di Undang-Undang 39 yang di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan Komnas HAM, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Jadi ini adalah lembaga negara begitu yang memang tugasnya adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang dianggap melanggar HAM. Gitu, Mbak. Baik Mas, berarti 4 instrumen tadi ya, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 serta Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu merupakan instrumen ya dari hak asasi manusia ini, jaminan yang diperoleh, jadi bisa mengikuti kaidah yang ada dalam aturan atau instrumen tersebut ya Mas ya. Nah, kadang ada kerancuan di beberapa orang nih Mbak, kalau ngomongin HAM ya. Iya. Kan kadang ada yang ngomong gini Mbak, aparat gitu ya ngomong, loh emang saya nggak punya HAM. Bener nggak Mbak? Ada istilah-istilah begitu. Iya benar Mas. Padahal ini ada kerancuan soal konsep juga. Jadi ya ada perbedaan Mbak antara pelanggaran hukum sama pelanggaran HAM gitu. Misalnya gini, dalam hukum pidana atau perdata, ikatan kontraknya itulah antar individu. Jadi saya memukul Mbak,
itu ya dia tindak pidana gitu, bukan pelanggaran HAM tapi tindak pidana gitu. Atau saya hutang nggak bayar hutangnya Mbak, yaitu pelanggaran hukum perdata kontrak gitu. Nah, jadi antar individu itu diatur oleh hukum negara gitu, yaitu hukum pidana atau perdata. Nah, sedangkan kalau dalam konsep HAM gitu ya, pelanggar hukumnya karena pemangku kewajibannya adalah negara, maka yang terkait kontraknya adalah negara, Mbak, gitu. Maka yang akan dilihat sebagai pelakunya adalah institusi negara. Di dalamnya termasuk aparatnya, kebijakannya, dan macam-macamnya. Aparat ini ada eksekutif, legislatif, dan macam-macam ya, Mbak, aparat negara ini kan, gitu. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai orang yang pemangku terhadap orang yang harus memenuhi sejumlah hak-hak itu, gitu. Jadi, eh, apa ya, instrumen ini diatur jangan jangan rancu gitu untuk oh lu saya kan punya HAM gitu. Enggak, kamu itu hak perdata dan pidananya punya, tapi dalam konsep HAM itu yang dimaksud di sini adalah negara itu sebagai pemangku kewajiban gitu. Kalau perdata saya mukul Mbak itu ya pelanggaran pidana gitu, individu antar individu gitu. Jadi negara tidak punya hak asasi karena ya hanya diberikan kepada individu gitu. Maka kewajiban individu adalah menghormati hak orang lain. Saya harus menghormati hak Mbak, itu prinsip gitu. Gitu Mbak. Agak bingung kan? Agak rancu kah atau agak apa ini? Iya, enggak, saya setuju Mas dengan Oke. pernyataan Mas tadi bahwa memang ada kerancuan dan banyak mungkin ya juga masyarakat membingungkan Hmm, perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. betul, Dan saya juga sepakat bahwa hak-hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. betul. Ya, sesederhana kita menghirup udara, Mas ya. Soalnya Ya. kita tidak bisa sepuasnya harus menghirup udara sendiri, sedangkan Hmm, orang lain juga membutuhkan udara tersebut gitu. hmm, Itu analogi sederhananya, Mas ya. hmm. Nah, memang di pelanggaran HAM itu sendiri bentuknya macam-macam, Mbak, pada fase berikutnya gitu. Jadi eh, kalau kita gitu itu di undang-undang kita 26 2000 maupun undang-undang 39 tentang hak asasi manusia itu memang dibedain tuh Mbak. Ada memang pelanggaran yang bentuknya pelanggaran HAM biasa gitu, ada yang memang pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, extraordinary crime istilahnya. Eh, bedanya di mana? Bedanya itu di dampak yang diakibatkan, Mbak, gitu. Jadi kalau dalam prinsip tata Roma gitu, itu kejahatan itu dianggapnya sebagai kejahatan serius, Mbak, serius crime gitu, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Itu adalah bentuk kejahatan yang sifatnya korbannya itu massal, gitu loh, Mbak. Jadi paham ya? Jadi eh, pertanyaannya gini, perbedaan dengan hukum pidana adalah kalau kejahatan perang itu yang melakukan siapa Mbak? Negara kan, gitu. Ini antar negara kan, bener nggak? Halo? Nah, Iya, halo. Iya. pertanyaannya, kalau mau diadili, subjek hukumnya siapa? Negara yang di Negara. dalamnya adalah aparat yang melakukan tindakan itu, gitu. Jadi rumusan pelanggaran HAM-nya sendiri, gitu ya, itu sendiri basisnya adalah dia harus kejahatan yang serius, gitu ya, yaitu bentuknya adalah kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang dan kejahatan agresi ya yang terjadi di Indonesia itu kategorinya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan Mbak gitu fokusnya bentuknya gitu mau tahu apa itu kejahatan kemanusiaan Iya, mungkin jadi Mas sambil menjelaskan mengenai kejahatan manusia betul ini, Mas bisa ah, juga diceritakan pengalaman Mas selama menjadi aktivis memperjuangkan hak-hak kemanusiaan itu, Mas. betul oke okay. Jadi teman-teman sekalian jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya udah ada beberapa pengadilan HAM yang pernah digelar di Indonesia gitu ada pengadilan berat untuk kasus Timur Timur kemudian kasus Tanjung Priok 1984 sama kasus Abe Pura gitu soal Papua. Tapi nggak semua pelanggaran HAM gitu itu bisa diajukan ke pengadilan karena memang prosesnya cukup berbelit gitu. Jadi gini,
ada perbedaan kalau di kita itu membedakan antara penyelidikan dan penyidikan, Mbak, ya kan? Jadi kalau jadi ini teman-teman basisnya hukum semua nggak ya? Nggak ya? Mohon maaf kalau bahasanya jadi agak agak semi formal hukum ya. Jadi kalau dalam kerangka hak asasi manusia, kalau ada sebuah pelanggaran HAM terjadi gitu, yang melakukan penyelidikan itu Komnas HAM, Mbak. Kalau selama ini kalau tindak pidana biasa itu kan yang melakukan polisi gitu ya, penyelidikannya. Nah, ini yang melakukan itu Komnas HAM, baru kemudian nanti dibawa ke kejaksaan gitu. Nah, ada mekanisme lain juga sebelum ke kejaksaan itu juga untuk ditetapkan sebagai pelanggaran, dianggap sebagai kejahatan serius pelanggaran HAM berat itu harus lewat mekanisme DPR. Itu yang kemudian banyak kasus di Indonesia itu terkatung-katung penyelesaiannya karena menunggu keputusan DPR gitu. Atau biasanya problemnya yang sering terjadi sampai saat ini, kenapa kasus-kasus hak asasi manusia itu tidak pernah dilakukan pengadilan gitu ya? Itu karena saling lempar antara penyidik sama penyelidik gitu. Penyelidiknya di sini adalah Komnas HAM, penyidiknya adalah kejaksaan. Misalnya udah dilakukan penyelidikan gitu. Bedanya penyelidikan sama penyidikan. Kalau penyelidikan itu mencari peristiwa gitu ya, Komnas HAM itu tugasnya adalah benar nggak ini peristiwa pelanggaran HAM berat atau pelanggaran yang biasa atau pelanggaran pidana atau pelanggaran yang lain gitu. Nah, untuk mencari pelakunya siapa itu di tingkat penyidikan itu ada di kejaksaan, Mbak. Nah, selama ini problemnya selama bertahun-tahun gitu ya, hampir berapa ya, 20 tahun gitu ya, itu ya begitu, tektokan aja. Komnas HAM bilang berkasnya udah lengkap, dikasih ke Komnas HAM bilang, dari Komnas HAM udah melakukan penyelidikan, dia menyimpulkan ada pelanggaran HAM berat, nanti di kejaksaan gak ada bilangnya gitu. Atau nanti kejaksaan beralasan lagi, ini kan harus ada keputusan politik DPR, gitu-gitu. Jadi macetnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat gitu, yang kalau kita tahu sendiri lah ya, kalau di pelanggaran HAM kita itu ada tragedi Trisakti Semanggi, gitu tahun 98-99, kemudian ada penghilangan penculikan gitu ya, penghilangan paksa, kemudian ada peristiwa Talang Sari juga, atau kasus apa ya, kasus di Aceh gitu, atau kasus di Papua. Banyak sekali sebenarnya kasus-kasus pelanggaran HAM, tapi tidak pernah gitu ya dilakukan upaya terjadi pengadilan HAM-nya, Mbak. Begitu secara umum problem di Indonesia itu. Oke, Gimana, Mbak? berarti tidak ada sinkronisasi, Mas, mungkin bisa dibilang antara Komnas HAM dan selaku penyelidik dan kejaksaan selaku penyidik gitu ya, Mas ya? Betul, betul. Sama di tingkat level elit politiknya juga, Mbak. Karena untuk membentuk pengadilannya itu sendiri harus lewat keputusan politik DPR. Kita tahu sendiri, kalau harus menunggu rapat paripurna kita tahu aja, omnibus aja bentuknya begitu ya kan, gitu. Untuk jadi putusan kok ini kan aneh gitu, ini kan tindak apa ya, tindak pidana pelanggaran HAM yang aspeknya yuridis gitu ya, bukti-bukti apa macam-macam, tapi di tingkat pengadilannya untuk memutuskan harus diadili atau enggak itu lewat mekanisme politik, itu kan jadi sangat politis. Akhirnya ya terjadi tawar-menawar antar partai atau saling melindungi karena pelakunya adalah juga konconya, apanya dan macam-macamnya. Jadi serumit itu mekanisme pengadilan HAM itu bisa dilakukan gitu. Nah, dulu beruntung memang pernah ada pengadilan HAM untuk Tanjung Priok, Abe Pura, sama Timur Timur. Itu karena momentum, Mbak. Jadi 98, 99 itu kayak ada animo besar gitu karena reformasi ya. Karena euforia reformasi, jadi orang masih mendambakan harus ada pengadilannya nih, harus diadili pelaku-pelakunya, sehingga keputusan politik untuk membentuk pengadilannya pun mudah gitu. Sekarang di situasi yang udah sangat lama sekali, kasusnya juga udah lama, situasi politiknya dan dukungan publiknya juga berbeda, semakin berat untuk membentuk di tingkat politik gitu, Mbak, sebagai sebuah keputusan politik. Begitu, Mbak? Oke, berarti itu problemnya tadi, Mas ya. Ya. Nah, kira-kira dari mungkin Mas sudah mulai mengikuti dari tahun 98, Mas ya? Aku 99, Mbak. Oke, 99. Oke. Itu gimana, Mas? Bisa diceritakan sedikit, Mas, pengalamannya, Mas?
Nah, dulu aku memang melakukan dulu saya di Kontras, habis kuliah itu saya langsung menjadi tim monitoring pengadilan HAM di Kontras memang untuk kasus Tanjung Priuk gitu ya. Jadi memang saya merasakan betul dan melihat di lapangan sendiri bagaimana proses pengadilan HAM dibentuk dan terjadi dilakukan di Jakarta Pusat waktu itu di pengadilan negeri gitu ya. Memang sangat-sangat pengadilan kita ini sangat-sangat tidak mumpuni untuk bisa menyeret sejumlah pelaku, Mbak. Pertama gini, karena peristiwanya sendiri udah lama ya, jadi yang dihukum waktu itu yang diadili hanya pelaku lapangan, Mbak. Jadi levelnya itu karena pelakunya adalah waktu itu tentara gitu ya, dia hanya di level Kodam gitu, di level di bawahnya. Jenderalnya sendiri panglimanya sendiri nggak diadili gitu, nggak dijerat atau nggak dibawa ke meja hijau. Jadi ada pemangkasan rantai komando yang terjadi dalam eh, apa ya, dalam mekanisme memeja hijaukan itu sendiri ada pemangkasan sejumlah pelakunya yang saya lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pengadilan HAM sendiri, saya misalnya sidang nih Mbak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu ya. Saya itu sipil sendiri, samping-samping saya itu tentara baret merah semua gitu. Padahal itu pengadilan sipil gitu, pengadilan HAM toh. Tapi yang hadir itu yang memenuhi sidang adalah juga tentara waktu itu gitu. Dan saya juga melihat bahwa secara psikologis ya apa ya, itu berpengaruh terhadap hakim menurutku gitu ya, karena pasti ada upaya-upaya intimidasi secara moral gitu ya yang terjadi ketika pengadilan itu dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang berseragam itu gitu. Jadi dakwaan itu yang kedua, yang ketiga memang dakwaannya juga agak tumpul menurutku ya, di mana apa, rumusan tentang kejahatannya sendiri gitu ya, itu tidak cukup bagus dirumuskan oleh jaksa. Jadi bisa dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan itu ada syaratnya, Mbak. Dia harus sistematis, kejadian itu ya, harus sistematis dan meluas. Artinya begini, sistematis itu artinya dia lewat keputusan politik, ada suratnya, kemudian dilakukan oleh sejumlah orang gitu dengan aparat negara dan itu secara sistemik terjadi gitu. Kemudian meluas, meluas itu artinya korbannya nggak hanya terjadi di satu tempat tapi di banyak tempat yang lain. Jadi di Tanjung Priok ada, tapi penangkapannya itu di mana, ada di Lampung juga orang ditangkap gara-gara kasus itu, di beberapa kota yang lain itu juga ada orang ditangkap gara-gara dianggap terlibat dalam kasus itu. Gitu. Itu dianggapnya meluas. Jadi korbannya itu kenapa dia dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena dia korbannya banyak sekali dan dilakukan secara sistematis. Gitu, Mbak. Oke, berarti itu syarat-syaratnya, Pak ya. Ya, betul. Nah, itu kan berbicara mengenai pengalaman Bapak pada tahun tersebut. Nah, Ya. makin ke sini nih, Pak. Mm-mm. Bagaimana sih Bapak menilai penegakan keadilan terutama terkait HAM, Pak ya, di Indonesia? Mm-mm. Nah, kemudian bagaimana posisi Indonesia ini apabila disandingkan dengan mungkin beberapa negara yang mungkin Bapak ketahui, Mas ketahui terkait Mm-mm. dengan kesadaran serta penegakan HAM ini? Nah, kelemahan di kitanya itu kan memang banyak ya, Mbak. Jadi negara kita itu kan juga meratifikasi juga sebenarnya instrumen HAM ini gitu di level internasional gitu. Tapi memang jadi biasanya ada mekanisme laporan tahunan gitu, Mbak, yang dilakukan oleh negara di PBB sana, Dewan HAM itu, yang juga masing-masing negara itu melaporkan situasinya seperti apa. Nah, Indonesia memang dianggapnya salah satu negara yang apa ya, selain memang indeks demokrasi kita ini juga makin lama makin turun di era Jokowi ini ya Mbak, gitu. Yang sebelumnya itu setengah bebas, yang sebelumnya itu bebas, sekarang menjadi kategorinya setengah bebas gitu, dan malah semenjak kurun 20 tahun terakhir periode Jokowi ini demokrasi kita makin makin defisit gitu, makin mundur situasinya. Termasuk juga sebenarnya adalah sejumlah penegakan HAM-nya. Kita lihat sendiri salah satu unsur kebebasan sipil yang selalu diukur untuk melihat sejauh mana
negara itu dianggap melakukan pemenuhan terhadap HAM adalah kebebasan sipil itu sendiri gitu. Kebebasan sipil itu termasuk di dalamnya adalah soal kebebasan beragama. Kita tahu bahwa banyak sekali pelanggaran yang berbasis isu agama gitu ya. Ada rumah ibadah di demo, atau orang nggak boleh ibadah, aliran tertentu nggak boleh berdiri dan macam-macam, ada kekerasan dan macam-macam. Itu menjadi salah satu sorotannya. Di samping itu juga isu kebebasan sipil yang lain juga adalah soal maraknya penangkapan sewenang-wenang, Mbak, gitu. Apalagi ditambah dengan adanya UU Undang-Undang ITE. UU ITE itu dianggap salah satu apa ya, aib gitu dalam demokrasi, karena dia cenderung digunakan secara sewenang-wenang untuk menangkap sejumlah orang yang tidak disetujui oleh pemerintah atau oposisi. Entah itu oposisinya adalah mahasiswa, kelompok kritis, kelompok gerakan, maupun kelompok-kelompok partai politik itu sendiri, gitu Mbak. Jadi secara umum penilaian negara-negara luar terhadap situasi penegakan HAM di Indonesia memang buruk gitu. Buruk pertama adalah soal tidak adanya penuntasan terhadap kasus-kasus masa lalu, yaitu kasus masa lalu itu adalah ada Tanjung Priuk, 65, penculikan aktivis dan macam-macam. Ada juga kasus-kasus yang terkait soal kebebasan berekspresi, hak-hak sipil seperti kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi yang lain karena dijerat dengan UU ITE. Itu Mbak, secara umum. Jadi memang wajah kita ini di dunia internasional, wajah HAM-nya ya memang buruk rupa gitu. Oke Mas, berarti memang rasanya memang ya perlu pembenahan Betul. mengenai penegakan dan kesadaran HAM ini di Indonesia, Mas ya. Nah, Mm-mm. selain itu kira-kira dari pandangan Mas nih, apa saja sih tantangan kita saat ini terkait Mm-mm. dengan penegakan HAM ini? Terutama mungkin pada Pertama, era tadi Jokowi, sudah Mas Jokowi Ma'ruf, Mas ya Jokowi singgung tadi. Ma'ruf lah ya. Ya. Jadi memang ketidakmauan presiden itu memang menjadi problem utama penegakan HAM di Indonesia ya. Kalau kita lihat kampanye yang lalu itu kan selalu membawa korban, kasus penculikan apa, janjinya manis sekali gitu ya di awal-awal kampanye, tapi ketika menjabat juga tidak pernah apa sedikit pun gitu mengangkat tema-tema hak asasi manusia, dan justru malah melakukan praktek banyak pelanggaran hak asasi manusia berikutnya, penggusuran, kemudian konflik petani gitu ya, aparat penggusuran lahan, konflik agraria, tambang, apa macam-macam kan kesininya terkait soal proyek infrastrukturnya Jokowi gitu ya, itu kan makin sering terjadi sebenarnya Mbak, intensitasnya gitu ya. Jadi konflik dengan masyarakat terkait pemenuhan hak, baik itu masyarakat adat maupun soal tanah, itu berlangsung terus-menerus di era Jokowi ini. Untuk kasus masa lalu gitu, kasus-kasus HAM yang lalu gitu, eh, seperti 65 atau penculikan, itu memang terjadi politisasi yang terus-menerus gitu. Jadi kayak dia hanya sebagai gincu politik 5 tahunan, Mbak, seolah-olah dia peduli gitu, dijadikan sebagai bahan kampanye gitu. Jadi kita nggak boleh nggak mau diajak untuk nggak mau memilih pelanggar HAM karena dia jenderal pelanggar HAM terkait kasus 98 dulu gitu ya, kerusuhan apa macam-macam. Tapi di satu sisi yang dianggapnya nggak punya dosa masa lalu ternyata juga melakukan pelanggaran HAM juga sekarang gitu. Banyak sekali teman-teman mahasiswa demo yang ditangkepin gitu, sekitar hampir ribuan kemarin waktu demo gitu ya. Kok jadi rezimnya saat ini kok malah justru menjadi anti HAM, kesini menjadi anti HAM ya. Jadi terhadap hak asasi manusia sendiri dia alergi terhadap kritik, alergi terhadap aspirasi gitu, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu juga mahasiswa, itu dianggapnya sebagai gangguan keamanan yang harus dihabisi gitu. Itu kan cara pandang yang keliru saya kira melihat aspirasi masyarakat gitu. Padahal menunjukkan aspirasi, menunjukkan sikap politik adalah hak yang juga dilindungi oleh undang-undang gitu. Gitu Mbak. Ya mungkin memang sedikit terasa ya atmosfer tersebut, Mas Ali. Ya. Mungkin mengenai tersebut, mungkin Mas merasa
pemerintah anti kritis, mungkin anti terhadap atau alergi terhadap HAM. Apa sih harapan Mas terhadap penegakan keadilan HAM di Indonesia ini untuk menyadarkan tiap individu ataupun pemangku kewajiban tadi memiliki kesadaran HAM? Jadi memang tantangan kita ke depan ini banyak sekali, Mbak ya. Pertama adalah kalau ingin serius Jokowi ini menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, pertama dia harus melakukan dia ini kan membawai Kapolri, membawai banyak institusi yang di bawahnya ya, dan didukung oleh menteri-menteri gitu ya. Meskipun lembaga yudisial adalah lembaga independen, tapi dia punya pengaruh sebenarnya untuk mendorong penuntasannya. Jadi kalau saya sih, tawaran saya dari dulu, ya udah, kalau memang dari dulu pingpongnya adalah saling lempar kasus antara Komnas HAM sama Kejaksaan Agung soal kasus pelanggaran HAM berat, ya udah gelar perkara aja gitu. Jadi langsung digelar gitu, mana yang kurang, mana yang tidak dilakukan oleh masing-masing institusi itu gitu. Kemudian karena saya melihat bahwa ke depan ini kalau kita nggak ada pembelajaran terhadap perilaku politik gitu ya, dianggapnya kejahatan yang lalu itu bukan sebuah kejahatan gitu. Itu artinya kita melembagakan atau membudayakan impunitas. Jadi orang kebal hukum itu biasa gitu. Bahwa orang melakukan kesalahan nggak ada hukuman itu menjadi biasa. Sehingga keberulangan peristiwanya itu mungkin terjadi. Dan itu sekarang terjadi di Papua, Mbak. Gitu. Jadi maksudnya kekerasan itu terus-menerus terjadi karena memang sampai saat ini nggak ada bentuk penghukuman yang cukup efektif untuk mengadili peristiwa-peristiwa yang dianggap pelanggaran HAM itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang era saat ini itu banyakkan pencitraannya, Mbak, gitu. Bedakan mulu gitu. Isu HAM, kalau kita melihat kurun waktu pemerintahan kedua Jokowi ini kan isu HAM dan korupsi tidak jadi agenda politik. Serius gitu kan, Mbak. Iya, benar. Jadi yang diomongin selalu stabilitas ekonomi, selalu ngomongin soal infrastruktur, ekonomi, terus gitu. Nah, itu juga terlihat sebenarnya dari kebijakan-kebijakan yang dia munculkan gitu. Undang-undang yang muncul kan selalu soal omnibus, tiba-tiba undang-undang soal kekerasan terhadap perempuan malah nggak diselesaikan gitu-gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat juga, Mbak, kita ini kan pemilu udah selesai ya, Mbak. Tapi cebong kampretnya masih sekarang, Mbak. Ya kan? Iya, Uh-uh. Mas. Jadi polarisasi di tengah masyarakat itu masih terjadi gitu. Sehingga ini saya juga kadang agak sedih gitu ketika kok ada ya politik kewargaan itu kan mestinya orang harus aktif dan harus terus mengkritisi persoalan setelah pemilu itu selesai gitu. Pemilu sebagai sebuah medium untuk memilih gitu, tapi setelah pemilu ya udah nggak ada satu dua gitu loh, Mbak. Nggak ada cebong kampret mestinya. Orang elitnya sendiri udah koalisi kan, jadi menteri Iya, benar. pertahanan gitu. Kok orang masih terpolarisasi, kelompok A dan pendukung B-nya masih kerasa sampai sekarang gitu. Sehingga Berarti memang sekuat itu, Mas ya. polarisasi di masyarakat kan juga Polarisasi. masih terjadi toh, Mbak gitu. Itu kelompok pendukungnya si Prabowo, oh ini pendukungnya Jokowi, dasar cebong, dasar kampret busuk, apa macam-macam kan masih terus terjadi, Mbak gitu. Dan Iya, itu benar, Mas. saya kira itu situasi yang tidak sehat di masyarakat, sehingga partisipasi keluargaannya itu menjadi sangat sangat terpecah-pecah gitu. Kita tidak cukup solid untuk, hey, omnibus ini nggak bener loh ya, harus diubah. Gitu-gitu tuh sulit gitu. Untungnya ada K-pop gitu, yang saya percaya bahwa generasi muda gitu ya, anak-anak baru ini menurutku cukup pintar untuk mencari representasi politik medium baru yang memungkinkan untuk mengekspresikan sikapnya. Dulu, Mbak, awal-awal gerakan reformasi di korupsi itu muncul, senior-senior aktivis-aktivis senior pada ragu. Apaan aksi, kok Gejayan memanggil? Aksi apa itu? Kayak gitu-gitu. Tapi Iya, buktinya karena besar. baru mungkin, Mas ya. Tiba-tiba apa itu reformasi di korupsi gitu. Tiba-tiba orang kaget gitu bahwa ternyata ada sebuah fase, ada sebuah masa di mana orang muak terhadap situasi dan itu dilakukan oleh anak-anak muda
yang sebelumnya tidak mengorganisir diri gitu ya, aktif dalam senat biasa, aktif dalam diskusi-diskusi politik seperti ini, seperti Mbak dan kawan-kawan gitu ya, dan kemudian menimbulkan kesadaran baru untuk juga melakukan perubahannya sendiri. Maka timbullah gerakan namanya reformasi di korupsi, atau sekarang gerakan tolak omnibus law gitu. Jadi menurutku saya bukan orang yang underestimate terhadap sebuah generasi, Mbak, gitu. Menurutku orang-orang sekarang, orang-orang tua itu kan rabun, Mbak, untuk melihat persoalan, meremehkan anak muda gitu loh. Kadang kan, Iya, benar. seolah-olah emang lu baca omnibus, emang lu baca undang-undangnya, emang lu baca ini detail gitu. Ya, yang ngerti, mereka paham, mereka ini melakukan aksi, melakukan diskusi seperti ini, ya memang mereka sadar dan mereka tahu, meskipun mungkin gitu ya, dia nggak baca langsung undang-undangnya, tapi ya dia ngerti, dia berusaha untuk memahami, entah itu lewat player kah, entah itu lewat Instagram, lewat Iya, TikTok, lewat lewat media Mas media lebih sosial gini. yang lain gitu loh. Iya. Jadi tidak dimaknai harus megang undang-undangnya, paham semua pasal. Anak hukum aja belum tentu paham baca begituan, Mbak. Iya, Gitu. Jadi apalagi di luar itu Mas ya. betul. Jadi saya agak apa ya? Saya agak aneh kalau ada orang yang bertanya begitu. Justru saya sangat kaget waktu aksi yang tanggal 8 kemarin, Mbak. Itu kan tiba-tiba di tengah pandemi Oh gitu iya ya. Mas. Oh, Di tengah pandemi tiba-tiba serentak ada aksi bareng tolak omnibus omnibus law. gitu. Saya itu agak kaget karena tiba-tiba saya jalan dari rumah itu ribuan mahasiswa pada jalan kaki pakai motor dan macam-macam jalan ke istana gitu dan dihadang. Pun aparatnya juga kaget karena nggak nyangka bakal ada orang jutaan mahasiswa gitu dan pemuda turun ke jalan termasuk teman-teman SMA gitu dan teman-teman buruh. Gitu Mbak Mawar. Jadi menurutku generasi saya gitu ya, generasi dan di atas saya ini cukup rabun gitu untuk melihat persoalan karena memang udah sore ya, biasanya kan rabun jauh ya. Ya. Jadi Iya. saya cukup dan jangan-jangan orang tua ini memang tidak tidak bisa melihat bagaimana sih sebenarnya gejolak anak muda ini juga muncul dan apa ya representasi politik mereka itu juga beragam gitu sehingga banyak orang kan yang nyinyir gitu gerakan kok lewat TikTok gitu atau gerakan kok lewat K-pop gitu-gitu seolah-olah kan underestimate terhadap kesadaran mereka sendiri gitu loh Mbak. Iya, mungkin memang itu juga tantangan kami Pak ya, Mas ya, Iya. selaku generasi muda, eh, bahwa ada ya cibiran atau underestimate dari mungkin senior-senior di atas gitu ya mengenai aksi atau kebijakan hal-hal yang dilakukan oleh generasi muda sekarang yang mungkin banyak mengagetkan gitu. Makanya banyak timbul hal-hal ya cibiran negatif tersebut gitu, Mas. Mm-mm. Nah, yang memperparah situasinya sebenarnya adalah represinya, Mbak. Jadi kurun waktu hampir eh, itu hampir berapa tahun tuh, Mbak? 15 tahun ya? Apa 20 tahun? 98 sampai 2000 ini. Berapa tahun Iya, berarti? 22. AA. 22 tahun ini pada era Jokowi inilah represi terhadap gerakan sipil terjadi secara masif, besar-besaran dan sistematis gitu di banyak tempat. Pertama indikatornya adalah banyak teman-teman mahasiswa yang ditangkap itu ribuan loh Mbak, nggak hanya di Jakarta ya, tapi di seluruh kota ditangkepin. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengalami banyak represi ya, dipukul, di apa ya, mengalami kekerasan, tindakan penyiksaan waktu di kantor kepolisian gitu-gitu. Dan sistematis karena ada ininya juga, ada instruksi Kapolri-nya juga gitu untuk menindak orang-orang yang aksi menolak omnibus law gitu. Jadi kriminalisasi dan penerapan UU ITE ini juga memperburuk atau mencoreng citra HAM negara kita di dunia internasional. Gitu, Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Mas atas harapan-harapannya tadi. Mungkin pertanyaan tadi Mas adalah penutup sesi diskusi kita hari ini. Mungkin hal yang dapat saya simpulkan Mas ya dari diskusi kita tadi, perlunya dan mungkin optimalisasi pembenahan dan penyelesaian serta konsistensi terkait penegakan HAM dan keadilan di Indonesia. Dan sebelum benar-benar mengakhiri sesi podcast kita kali ini, Mas, mungkin ada sepatah dua patah kata sebagai closing statement dari Mas Ali kepada kita semua. Oke, closing statement saya tetap berharap pada teman-teman pendengar semua, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk juga tetap semangat gitu ya di tengah represi yang terjadi saat ini, tetap berusaha kritis melihat persoalan, baik persoalan yang ada di kampus maupun persoalan yang ada di nasional gitu ya, terkait kebijakan pemerintah, karena itu adalah kewajiban teman-teman muda untuk terus mengingatkan dan bergerak mewarnai situasi penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia itu makin baik gitu. Aturan itu menjadi hukum bukan karena ditetapkan secara rinci dalam sebuah undang-undang, tapi bila para pelanggarnya itu ditangkap dan dihukum, Mbak. Gitu. Jadi harapan saya ke depan gitu teman-teman juga terus mendorong proses-proses upaya pengungkapan hukum, pengadilan, HAM terhadap apa yang terjadi di masyarakat gitu. Baik itu isu-isu pelanggaran HAM masa lalu gitu ataupun isu-isu pelanggaran HAM yang sekarang soal konflik agraria, konflik masyarakat adat, konflik terkait soal kebebasan berekspresi, teman-teman ditangkapi dan macam-macam itu menjadi perhatian bersama untuk terus diusung dan diupayakan proses pengadilannya gitu sehingga orang menjadi jera ketika ingin melakukan tindakan serupa itu menjadi malu atau dianya sendiri dihukum atas perlakuan yang tidak manusiawi itu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ali. Luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga insight serta pesan dan harapan Mas Ali tadi bisa menjadi catatan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Ali Nur Syahid Terima atas kasih, Mbak Mawar. kesediaannya baik Sama-sama. berbagi pandangan dan pemikiran kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mawar pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak Mas Ali. Terima kasih, Mbak Mawar, teman-teman semuanya. Dah.